Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Markus Marwanto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Pancasakti Tegal. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini adalah formulir pendaftaran ujian saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang mengkaji sistem dinamika dan demokrasi Pancasila, yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 11. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa saksikan video saya. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini pada pertemuan pertama di materi KD 3.2 kita akan membaca tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan makna dan ciri-ciri pokok demokrasi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan literasi, peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk demokrasi dengan benar. Lalu tujuan yang ketiga adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu mengkaji sistem dan prinsip demokrasi Indonesia dengan lengkap. Kemudian sumber belajar hari ini nanti saya akan share di GCR. Ada beberapa yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah buku paket pendidikan bahasa dan Banggaan karangan Yayus Kardiman dan kawan-kawan. Ini adalah penerbit Erlangga. Yang kedua, bahan ajarnya ada di Anyflip. Kemudian yang ketiga, LKPD. Yang keempat adalah media pembelajaran yang kita gunakan saat ini. Nah, sekarang sebelum masuk kepada kegiatan awal pembelajaran, saya akan memberikan suatu build-up, yaitu pertanyaan awal untuk memahami materi ini. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pengertian dari demokrasi itu? Saya minta partisipasi kalian untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Ya, Muka, silakan. Oke. Muka menjelaskan demokrasi adalah di mana kekuasaan itu secara singkat berasal dari rakyat, sehingga kekuasaan bersumber dari rakyat. Terima kasih, Muka sudah mempunyai inisiatif untuk menjawab. Selanjutnya, ada pendapat lain? Ya, silahkan Laura. Demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana semua dan dialog hak
hak yang sama untuk orang bertulisan dan berpendapat. Nah, Laura menjelaskan demokrasi itu berasal dari rakyat dan semua rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Sehingga di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan, demokrasi itu adalah suatu kekuasaan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teman-teman sepakat? Oke, berarti kita semua mempunyai kesepakatan dari pengertian demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, mungkin tambah dari Bapak adalah kita lihat secara etimologis, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos adalah pemerintahan. Nah, istilah ini berasal dari zaman Yunani kuno kurang lebih pada abad 5 sebelum Masehi. Oke, untuk yang pertama sudah terjawab, kita masuk ke yang kedua. Jadi setelah kita tahu apa pengertian demokrasi, kemudian meningkat ke pertanyaan selanjutnya adalah apa ciri dari sebuah demokrasi. Saya minta kalian untuk berpartisipasi dalam memberikan pendapat, apa sih ciri-ciri dari suatu demokrasi? Silakan. Ya, silakan. Menurut saya sendiri sih, kalau cirinya demokrasi itu adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Oke. Demokrasi dinyatakan oleh teman kamu bahwa demokrasi itu adanya suatu keterlibatan dalam kebijakan dalam mengambil keputusan politik, ya, bersumber dari policy, ya. Kalau saya garis bawahi ada policy, kebijakan pemerintah. Ada kata demokrasi itu cirinya adalah rakyat mempunyai peran serta dalam membuat kebijakan secara politik. Itu poin 1. Selanjutnya ada lagi, apa ciri dari sebuah negara demokrasi selain itu? Silakan berpendapat teman-teman sepemahaman kalian. Mungkin Joan? Silakan Joan. Apa ciri dari demokrasi menurut Joan? Mungkin demokrasi itu ini kayak ada pemisah gitu ya Pak, antara ada pembagian pemisah dari pembagian kekuasaan gitu. Jadi tidak sepenuhnya dari satu pemegang kuasa gitu Pak. Ya, kalau di Indonesia kan jadi akhirnya kita juga punya DPR dan akhirnya itu kan sebenarnya merupakan suara dari rakyat. Jadi ada keterlibatan dari beberapa bagian. Terima kasih Joan. Joan sudah memberikan suatu pendapat yang bagus, yaitu ciri dari sebuah negara demokrasi itu ada yang pertama, tadi dijelaskan Joan, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Terus yang kedua, tadi dijelaskan juga adanya suatu peran serta, rakyat mempunyai kebebasan menyatakan pendapat, ya Joan, kalau saya garis bawahi, ada kebebasan menyatakan pendapat. Nah, pembagian kekuasaan itu masih kita lihat, ya, saya ingatkan dari trias politika, ya, di mana ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian masih banyak nih ciri negara demokrasi. Misalnya berkaitan dengan hak kita. Jadi kalau demokrasi itu apa? Selain itu, kita disebut suatu demokratis, misalkan gini, kalau ada teman kamu berpendapat, bagaimana sikap kamu dalam menyikapi pendapat? Misalnya kamu tidak setuju, apa yang kamu lakukan? Coba, silakan dijawab. Ya, misalkan ada ilustrasi untuk menunjukkan demokrasi, ada teman kamu berpendapat, tapi kamu nggak setuju. Bagaimana sikap kamu? Ya, silakan. Kalau misalnya berpendapat terus aku masuk itu biasanya aku komunikasi gitu kan, kayak kalau dari aku sih aku kurang setuju kasih alasan dulu kan, karena saya dari aku sendiri dan coba kayak cari jalan tengah gitu kan. Oke. Terima kasih. Sudah dijawab bahwa kalau misalnya
ketika menghadapi situasi kalian tidak setuju dengan pendapat teman kalian. Nah, teman kalian mengajak untuk komunikasi dan menjelaskan alasan ketidaksetujuan itu. Jadi di sini ada ciri demokratis, yaitu setiap orang menyampaikan pendapat. Nah, masa diterima atau enggak itu tergantung nanti dari hasilnya, misalkan dalam musyawarah atau rapat. Tadi teman kamu jelaskan, kalau saya nggak setuju, poinnya yang penting adalah saya memberi alasan kenapa itu tidak setuju. Jadi dengan kata lain, apapun setuju nggak setuju, tapi memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyatakan pendapat. Oke ya, ciri yang bagus. Nah, saya rasa cukup ya, ciri negara demokrasi itu banyak sekali ya. Kebebasan menyatakan pendapat, lalu kemudian adanya suatu partisipasi rakyat, tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Sekarang masuk yang ketiga. Sekarang nih kita akan evaluasi ya, sedikit berpendapat. Menurut kalian, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya? Jawab yang jujur ya. Maksudnya nggak harus ya jawabannya itu dibuat-buat, tapi menurut kalian, kalau kalian misalkan punya pemikiran menurut saya Indonesia itu nggak bagus ya nggak apa-apa, kita belajar, kita boleh menyatakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi. Jadi jawabannya tidak harus teoritis, tapi berdasarkan pengalaman kalian dan perasaan yang kalian lakukan. Jadi jawab dengan jujur. Kalau kamu jawab tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya minta pendapat tentang bagaimana menurut pendapatmu tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya, silakan. Ayo silakan, siapa yang belum berpendapat? Benhard mungkin? Jangan gini dong. Apa yang Benhard ketahui, gimana sih pelaksanaan demokrasi menurut Benhard? Ayo. Ya Benhard, silakan Benhard. Menurut pendapat Benhard sendiri tidak harus secara konseptual, tapi Benhard sendiri berpikir gimana sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Benhard seperti apa pendapatnya tentang Indonesia menjalankan demokrasi ini? Belum ketemu ide? Ya, lainnya coba teman-teman. Justin? Yang maaf Justin yang keras. Ya, jadi kan misalnya kayak dalam pemilihan suara itu dari rakyat, ya, dalam demokrasi. Jadi sudah baik belum menurut kamu pelaksanaannya di Indonesia? Oke, menurut Justin, pelaksanaan demokrasi sudah cukup berlangsung dengan baik. Alasannya, pemilu itu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dan rakyat yang melakukan hak untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan. Jadi sudah cukup baik ya, karena alasannya di dalam pemilu rakyat memberikan suara dalam memilih wakil-wakil rakyatnya. Oke, ada pendapat lain? Nah, kamu bisa menyoroti nih, misalkan pilkada di daerah provinsi Indonesia, apa yang kamu pernah dengar, pernah kamu baca, terus kamu boleh kasih statement seperti apa sih sebenarnya demokrasi di seluruh Indonesia. Nggak harus ruang lingkupnya pemilihan presiden ya, bisa juga pilkada yang ada di daerah. Oke, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan. Kalau dari soal dulu dari Justin mention, kataku sih kadang masih nggak berjalan dengan baik karena kan aku juga pernah dengar beberapa ada calon-calon yang juga kayak ngasih makanan lah, ngasih uang lah buat mereka milih calon tersebut. Jadi kataku kadang kepentingan kayak hak rakyat itu juga diambil gitu. Oke ya, menarik sekali pendapat teman kalian ya, bahwa teman kalian berani mengkritisasi. Nah ini yang poinnya yang Bapak dapat adalah belum sepenuhnya demokrasi itu berlangsung dengan baik, dengan alasan
teman-teman mengamati ada suatu pemilu di suatu daerah di mana ketika sebelum melaksanakan dia mengatakan membagi-bagi makanan. Nah, kalau itu buat konsumsi makan siang karena kegiatan kampanye mungkin nggak masalah ya, tapi ada lagi tambahnya misalkan membagi-bagikan sejumlah uang supaya dapat memilih pasangan yang membagikan berbagai macam termasuk sembako mungkin ya. Nah, itu namanya money politik. Jadi teman-teman juga berpendapat ada dua sisi yang selain kalau Jasin baik, teman-teman juga punya pendapat yang berbeda bahwa belum sepenuhnya demokrasi berlangsung dengan baik karena masih ada saya garis bawahi ya money politik, di mana orang membagi-bagikan sejumlah barang-barang atau uang agar meraup atau mendulang suara yang banyak. Nah, ini juga bisa kita lihat di berbagai pemberitaan di media yang masih ada beberapa bagian tanpa kita sebut provinsinya ya, tapi di beberapa provinsi juga masih ada yang menggunakan cara-cara yang inkonstitusional. Oke, sebuah pendapat yang bagus. Nah, sekarang kita setelah build-up, kita coba lihat daripada yang sudah kita diskusikan, cocok atau enggak gitu ya. Jadi kita diskusikan dulu, baru kita lihat konsepnya ya. Nah, istilah demokrasi ini berasal dari wilayah Yunani kuno, tadi Bapak sebut abad ke-5. Kemudian secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos, atau ada yang tulis kratein, yang berarti aturan atau kekuasaan. Kemudian demokrasi yang kita kenal dengan kekuasaan itu di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke ya, selanjutnya ini pengertian para ahli, ada beberapa ya, bisa kalian baca. Coba Abraham dari depan sana yang samping, kamu baca menurut Lincoln. Saya. Terlihat konsepnya? Oke. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Felis, dari situ kelihatan nggak, Lis? Yang kedua, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah jawab atas wilayah publik. kemudian yang ketiga, kamu nak depan. Yang ketiga biar nggak menurut, nggak kelihatan ya? Menurut ensiklopedia politik, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang diperintah. Oke, kita sudah pelajari beberapa konsep dasarnya, kemudian kita juga sudah lihat dari konsep para ahli ya. Ada Abraham Lincoln, ada Philip Smither, kemudian ada juga pengertian secara ensiklopedia. Selanjutnya adalah, nah tadi sudah kita ini ya, ciri pokok demokrasi itu ada beberapa poin yang saya ambil. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat, tadi sudah kalian jawab. Lalu ada pemisahan kekuasaan, tadi Yohan yang bukan ya, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian juga ada mekanisme tanggung jawab pemerintah. Nah, sekarang klasifikasi demokrasi. Nah, saya kasih waktu berapa ya? 5 menit ya. Kalian cari klasifikasinya, lalu kemudian kalian bacakan hasilnya ya. Jadi kalian cara menilai demokrasi langsung pengertian apa, tidak langsung apa, dan seterusnya ya. Kurang lebih 5 menit ya. Silakan kalian cari jawabannya. Oke, langsung ya. Kalian yang Bapak panggil memberikan definisi ya. Yang belum pendapat ya, supaya kita semua sama-sama aktif dalam pembelajaran ini ya. Saya minta Hana silakan memberikan definisi yang Hana temukan, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi langsung. Ini kita akan membahas tentang klasifikasi demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Silakan Hana. Dan kayak rakyat itu sampai langsung menyampaikan ke apa sih pendapatnya gitu.
Oke, Hana sudah menyampaikan pendapat dengan benar bahwa demokrasi langsung adalah demokrasi di mana rakyat menyatakan secara langsung pendapatnya ya. Dengan kata lain ini tidak boleh diwakilkan ya. Caranya mungkin Bapak ingatkan, yaitu misalkan mendapat surat undangan untuk melakukan pemilihan umum ataupun pilkada. Oke, sudah terjawab ya. Lalu saya minta yang kedua ya, Jovina. Jovina yang kedua, apa demokrasi tidak langsung? Sudah ketemu, Jovina? Jadi yang aku ketemu itu kalau itu tidak langsung, jadi dia dilaksanakan tetapi tentang film. Oke, terima kasih Jovina sudah memberikan jawaban bahwa demokrasi tidak langsung adalah demokrasi di mana rakyat memberikan suara melalui lembaga perwakilan. Ya, kita mungkin flashback ke belakang ya, ketika masa Orde Baru. Ya, demokrasi dilakukan tidak langsung, yaitu melalui lembaga misalkan dengan cara memilih suatu partai politik. Nah, kita kembali ke masa demokrasi reformasi, sekarang demokrasi langsung, sebab rakyat memberikan suara secara langsung kepada calon, mungkin presiden, wakil presiden, mungkin calon kepala daerah, wakil kepala daerah secara langsung, dengan memilih tanda gambar pasangan yang ada pada kertas suara. Nah, mekanisme sama tetap diusung oleh partai politik, tetapi kita langsung memilih kepada orangnya, bukan partainya. Sehingga ini adalah salah satu demokrasi masa dari reformasi yang memilih secara langsung. Nah, sekarang demokrasi perwakilan dengan referendum. Ya, yang berpendapat mungkin yang belum ya. Putri. Sebentar ya, Put. Silakan, Put. Itu demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi yang langsung dengan demokrasi yang perwakilan itu, Pak. Jadi rakyat itu bisa memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat. Kalau menurut Putri, apa ya arti referendum? Referendum. Referendum itu adalah satu proses pemungutan suara pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan. Oke ya, referendum itu ya benar tapi belum sempurna ya. Suatu tata cara untuk mengambil keputusan. Nah, referendum sendiri kalau diartikan secara konsep itu adalah permintaan pendapat kepada rakyat tentang suatu berlakunya undang-undang. Jadi, sebelum undang-undang itu diberlakukan akan dilakukan melalui referendum. Jadi, rakyat diminta persetujuannya. Katanya seperti itu. Nah, referendum 2 itu ada 2, ya. Ada yang bersifat wajib dan tidak wajib. Coba, apa referendum yang bersifat wajib? Kiamima? Yang wajib apa? Ini mana? Sebentar. Yang wajib apa, Cemima? Itu jenis referendum menentukan disetujui atau tidaknya suatu peraturan baru yang dibuat pertama. Oke, Jemima menjawab referendum wajib adalah suatu referendum kepada rakyat tentang akan diberlakukan suatu undang-undang. Rakyat setuju atau tidak. Ya, makanya wajib. Jadi sebelum undang-undang itu diberlakukan, maka meminta kepada rakyat yang masih dalam bentuk RUU ya. Kemudian kalau sudah disetujui, maka akan menjadi sebuah undang-undang. Ya, ini ya, yang wajib. Wajib ini sering ada istilah ini ya, teman-teman. Saya ingatkan,
yaitu sering disebut referendum obligator. Nah, sekarang yang kedua, ada referendum tidak wajib. William, mana ya? William, saya belum bersuara. Ya, William, apa yang kamu tentang referendum tidak wajib? Kalau yang referendum tidak wajib itu jika dalam waktu tertentu rancangan undang-undang dibuka di jumlah rakyat itu bakal sulit bentuknya yang diadakan referendum. Jadi, William jawab, jika dalam suatu pembentukan undang-undang rakyat meminta suatu referendum, maka akan dilakukan. Tapi jika tidak, maka tidak perlu dilakukan referendum. Jadi kalau ini karena permintaan pendapat, yang tidak wajib itu kalau memang rakyat tidak meminta untuk dilakukan referendum, maka akan diberlakukannya suatu undang-undang. Oke ya, terjawab ya. Selanjutnya, ini sudah ya. Kemudian sekarang klasifikasi demokrasi berdasarkan titik pusat perhatiannya. Ya, silakan tolong dibaca keras, Laura. Yang semua ya, titik pusat perhatiannya. Klasifikasi demokrasi berdasarkan yang pertama demokrasi formal, itu menunjuk tinggi politik tanpa menghilangkan ekonomi. Yang kedua demokrasi konvensional, yaitu mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi. Ketiga demokrasi parlementer, itu gabungan semua dan mayoritas. Oke, terima kasih Laura sudah memberikan suatu penjelasan dari materi yang kita bahas tentang demokrasi berdasarkan titik pusat perhatiannya ya, yaitu formal, menjunjung tinggi itu tanpa menghilangkan ekonomi. Jadi hal yang politik itu dilakukan sedemikian rupa negara memberikan perhatian lebih tapi tanpa menghilangkan pesan ekonomi. Lalu yang material adalah kesamaan dalam sosial ekonomi, kemudian kalau pada ada gabungan formal dan material. Selanjutnya adalah, nah sekarang demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar kelengkapan negara ada dua, demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Nah sekarang saya minta untuk memberikan pendapat nih yang sudah pernah kalian pelajari ya. Nah, demo apa parlementer? Saya minta Natania, Amaris, ya Natania yang sudah yang Natania ketahui ya. Kalau kita belajar salah nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita prosesnya belajar ya. Natania, apa yang Natania ketahui tentang demokrasi parlementer? Jadi demokrasi parlementer adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Terus pada demokrasi di sini parlemen itu lebih kuat daripada pemerintah. Yang ini ya teman-teman. Di sini tadi Natania menjelaskan demokrasi parlementer itu demokrasi di mana kekuasaan pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan itu ada dipegang oleh presiden. Ya. Kepala negara, presiden hanya sebagai kepala negara. Oke ya. Kepala negaranya itu presiden. Lalu kepala pemerintahan itu adalah parlemen. Nah, benar ya. Demokrasi parlementer itu juga sering disebut demokrasi liberal. Ya. Jadi, kalau dalam demokrasi parlementer, demokrasi itu yang menjalankan kekuasaan pemerintahan adalah parlemen atau DPR. Sedangkan dalam demokrasi parlementer juga presiden hanya sebagai kepala negara. Ingat, dalam suatu sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan parlementer. Ya, kalau di sini berarti kebalikan dari sini. Kalau dengan sistem presidensial, apa arti demokrasi presidensial? Silakan. Yang belum siapa? Yang belum memberikan pendapatnya? Dery ya.
Ya, Derry atau Derry? Derry ya? Derry. Ada L-nya ya, L-nya. Derry, apa yang sudah Derry pernah pelajari? Apa sih demokrasi dengan sistem presidensial? Ya, jadi sistem negara republik yang kuasa eksekutif itu dipilih melalui pemilu sama dia itu terpisah dari kuasa legislatif. Ya terpisah. Lalu kemudian pemegang kekuasaannya siapa? Ya, kalau pemerintahannya sama kekuasaan kepala negara dipegang oleh siapa? Presiden ya. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jadi berbeda dengan demokrasi parlementer. Kalau di Indonesia adalah presiden itu sebagai pemegang kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan. Oke, sekarang kita review nih. Contohnya tugas presiden sebagai kepala negara. Siapa yang berpendapat? Nggak usah ditunjuk, bebas berpendapat. Contohnya apa? Presiden sebagai kepala negara. Saya kasih clue ya. Misalkan memegang ADALAU kalau lupa. Itu tugas sebagai kepala negara. Apa? William. Atau yang mau berpendapat komentar apa tugas Kusandi sebagai kepala negara? Yang sudah ketemu ya silakan nak. Terima kasih. Ya, Stella ya menjawab bahwa demokrasi itu daripada Pak presidensial itu salah satu contoh tugas sebagai kepala negara adalah memegang kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Nah, jadi dalam demokrasi presidensial tadi sudah dijelaskan contohnya tugasnya sebagai kepala negara. Selain itu apa? Masih ingat nggak? Tugas presiden sebagai kepala negara. Laura mungkin, Laura lagi. Oke ya, selain itu contohnya presiden memegang kekuasaan di atas pemerintahan undang-undang dasar ya. Nah, kalau di situ masuk yang kedua ya, Laura, kepala pemerintahan. Kalau sebagai kepala negara itu contohnya misalkan menyusun RAPBN, kalau contohnya ya, memegang kekuasaan di ADA, kemudian menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain, itu kepala negara. Nah, kalau di pemerintah tadi selain memegang kekuasaan undang-undang dasar benar. Terus ada lagi misalkan menyusun RAPBN, ya, mengangkat menteri dan memberhentikan menteri ya. Oke, ini pelajaran yang lalu sudah kita pelajari. Review selanjutnya. Sekarang periodisi perkembangan demokrasi di Indonesia ada beberapa periode ya. Nah, periode ini dibagi menjadi 4. Nah, periode demokrasi itu ada 4 pembagian, yaitu demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 59. Kemudian periode demokrasi terpimpin tahun 60 sampai 65, kemudian demokrasi Pancasila dari tahun 96 sampai 1998, yang terakhir demokrasi reformasi dimulai pada tahun 98 sampai sekarang. Nah, kemudian kita akan mengawali dengan demokrasi liberal. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu apa arti demokrasi liberal. Silakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau memberikan definisi apa sih demokrasi liberal? Tadi sama dengan liberal kan sama dengan parlementer. Jadi pengertiannya apa? Demokrasi liberal. Ya, silakan. Oke. Terus kepala negaranya sekarang menjalankan kekuasaan sebagai kepala negara ya. Tadi sudah ya. Oke. Nah, karena kan ya, benar ya.
Hana menjelaskan demokrasi liberal adalah demokrasi yang di mana pemegang kekuasaan pemerintahnya adalah parlemen atau DPR ya, atau dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, sekarang kita ada 4 pertanyaan ya, 5 menit ya. Kalian cari pertanyaan yang berkaitan dengan demokrasi liberal sebelum membahas lebih lanjut nih ya. Yang pertama adalah ada biolog yang kamu kerjakan. Pertama, kapan berlakunya demokrasi liberal? Yang kedua, apakah bentuk negara Islam pada masa demokrasi liberal? Yang ketiga, apa tujuan agresi militer Belanda pada tanggal 1948? Kemudian pertanyaan keempat adalah apa isi maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945? Ini ada 4 biolog ya yang harus kalian cari. Saya kasih waktu 5 menit, lalu nanti pas setelah itu yang mau memberikan jawaban atau memberikan temuannya langsung bicara ya, nggak usah bertunjuk. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada yang mau bicara, tetap tunjuk ya, supaya kita belajarnya sesuai dengan budaya kita ya. Kalian mempunyai kebebasan untuk berpendapat, kan kita belajar demokrasi, jadi kita juga menerapkan demokrasi pada pembelajaran di kelas, yaitu memberikan pendapat kalian. Oke ya, 5 menit ya. Silakan dari berbagai sumber ya, baik buku maupun internet yang kalian tadi ya, pasti ketemu. Ya, itu kan yang pertama. Nah, waktunya kan ini berarti waktunya di omjak ya. Negaranya adalah di Oke, kita lanjutkan ya. Kita langsung membahas pertanyaan ini. Sekarang kapan mulai demokrasi liberal? Saya minta Benhard. Ya, 1 dan 2 ya kan, gampang banget ini. Pertama, pelaksanaan demokrasi liberal itu pada tanggal 17 Agustus 1990 sampai 5 Juli 1999. Oke, jawabannya betul ya. Berlakunya demokrasi liberal itu secara periode ada 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Lalu yang kedua, apa bentuk negara pada masa demokrasi liberal itu? Benar? Yang pertama, adanya kebebasan individu. Ya, bentuk negaranya saja. Bentuk negaranya apa di situ? Kalau tahun itu tidak ada pemilu periode pada periode itu. Bukan itu ya. Ada yang tahu bentuk negaranya? Ya, silakan. Silakan. Oke. Bentuk negara adalah Republik Indonesia Serikat ya. Lalu yang terakhir, apa isi maklumat presiden? Maklumat pemerintah tanggal 14 November 45. Ini sudah ketemu? Ya, Moka, silakan. Isinya apa? Ini dari maklumat 14 November 1945 itu apa? Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dan berat, dari tingkatan yang pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara pada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan sistem parlemen baru itu ialah bahwa apa adalah Di tangan? Menteri. Oke. Dari
pemaparan muka secara singkat demokrasi pada masa tadi ya, isinya adalah merubah sistem pemerintahan yang semula presiden dirubah jadi parlemen, karena tadi ada kata tanggung jawab kepada menteri ya. Oke, ini tadi sudah. Selanjutnya, nah ini karena ini ada pertemuan pertama, kita akan masuk nanti di pertemuan kedua pada minggu depan adalah ada tugas kelompok ya. Kita di demokrasi liberal ini tugasnya seperti ini. Nah, menganalisa berbagai kabinet yang berlaku pada masa liberal. Nah, nanti kalian mengkaji lalu kalian temukan data ya, isinya analisa misalnya bagaimana pelaksanaan kabinet tersebut, kemudian analisalah pelaksanaan tersebut, kemudian penyimpangan pencapaian program dan bagaimana kabinet yang ideal. Nah, ini akan dilakukan secara berkelompok nanti di pertemuan kedua. Dan kelompoknya sama ya dengan kelompok pas materi HAM ya. Nah, ini pembagiannya nanti kelompok 1 dapat Nasir, 2 Sukiman, ketiga Wilopo, 4 Ali, kemudian 5 kabinet Burhanuddin Harap, yang ke-6 Ali, yang ke-7 Juanda yang nanti mengerjakan dengan Google Doc ya. Kemudian pada minggu depan setelah masuk dalam kelompok disutang ini, lalu kemudian hasilnya dianalisa, kemudian kalian presentasikan di depan kelas, yaitu kalian akan menyajikan hasil kajian terhadap sistem ini yang didasarkan pada permasalahan tadi. Nah, modelnya kita belajarnya menggunakan based learning ya. Jadi kita project based learning. Jadi masalah apa kabinet itu gagal kenapa, kemudian penyebabnya apa, lalu kemudian yang terakhir ada kabinet ideal yang seperti apa. Nah, pada saat presentasi kalian mengkritisasi, kemudian memberi pertanyaan, memberi masukan ya pada saat kelompok yang lain tampil. Nah, untuk pertemuan pertama hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas antusiasme dan kalian dalam kalian berpendapat dan kalian berkontribusi dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan disiapkan. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih. Sampai minggu depan.